Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Nah, kawan Susi, kita bertemu lagi di Susi Cek Ombak ke laut saja. Nah, hari ini saya dapat tamu sangat istimewa, yaitu Bapak Hasyim Asyari. Beliau adalah Ketua KPU untuk periode 2022 sampai dengan 2027. Pak Hasyim Asyari, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu Susi. Bapak berkenan untuk hadir bersama kawan Susi ini di acara Susi Cek Ombak berbincang-bincang. Pak Hasyim Asyari, bulan April lalu Anda ini dipilih menjadi Ketua KPU periode 2022-2027. Saya dengar prosesnya tuh kilat. Cuma 1 menit saja. Ceritanya bagaimana kok bisa begitu cepat? Jadi di Undang-Undang Pemilu itu untuk menjadi anggota KPU kan ada seleksi. Ya. Ada 2 tingkatan lah. Yang pertama itu seleksi di tim seleksi yang dibentuk presiden. Tim seleksi ini nanti akan mengirimkan 14 nama atau 2 kali dari kursi atau anggota, jumlah anggota kepada presiden. Lalu presiden mengirimkan ke DPR. Nah, seleksi kedua yang di DPR ini yang menjalankan tugas adalah Komisi 2 DPR. Kemudian dipilih 7. Kemudian Dari 14 ke 7. ini memilih ke Komisi 2 DPR. Kemudian dibuatkan Kepres, dilantik presiden. Tetapi untuk ketua itu dipilih oleh sesama anggota. Jadi bukan dipilih oleh presiden atau oleh DPR menggunakan mekanisme Kepres, tidak dipilih Internal KPU. sama anggota KPU. Tapi intinya kita sudah saling mengenal, lalu kemudian bincang-bincang soal pilihan ketua ini sebentar saja, terus ya sudahlah. Tapi kan itu menunjukkan bahwa leadership Bapak di antara anggota ini sudah lama Menurut teman-teman yang memilih atau memberikan amanah. Ya, tapi jadi sangat cepat sekali. Jadi saya pikir itu juga menunjukkan bagaimana Pak Hasyim Asyari ini mempunyai leadership di antara kawan-kawan KPU sehingga pemilihannya itu mengerucut dalam waktu 1 menit saja. Tanpa ada keberatan-keberatan yang membuat proses dari pemilihan itu menjadi lama. Kemudian pada saat menguji kelayakan di DPR, Bapak mengatakan salah satu persoalan terbesar daripada penyelenggaraan pemilu adalah lemahnya penegakan hukum. Dan kita juga tahu di daerah seringkali bahkan berbulan-bulan menjadi konflik sosial. Konflik antar pengikut peserta daripada pilkada. Nah, mungkin Pak Hasyim bisa sharing dengan kawan Susi persoalan di penegakan hukum ini sebetulnya apa, di mananya? Dan sebagai ketua KPU, langkah-langkah apa yang Pak
Hasyim Asyari akan ambil atau lakukan untuk mencegah ini tidak terjadi lagi? Jadi sebenarnya yang ingin saya katakan itu pada waktu fit and proper test di DPR adalah bukannya lemahnya penegakan hukum ya, tapi ingin saya katakan bahwa salah satu hal penting dalam kepemiluan adalah kepastian hukum. Kenapa kepastian hukum penting? Hasilnya kan kepastian hukum untuk dari hasil Ada yang dua, muncul, kepastian hukum di proses maupun hasil. harus diproses Proses juga dulu dan juga hasil. Karena salah satu aspek penting dalam kepemiluan itu sering disebut pemilu itu disebut demokratis. Itu indikatornya adalah predictable procedure but unpredictable result ya. Aturannya itu harus predictable, ada kepastian hukum, tapi hasilnya nggak bisa ditebak-tebak. Itu pemilu demokratis itu karakternya begitu. sangat menarik. Unpredictable result but very predictable, dan tertentu sudah aturannya dan sudah pasti sebetulnya. Jadi kepastian hukum setidaknya ada 4 hal. Yang pertama, tidak ada kekosongan hukum. Yang kedua, aturannya tidak saling bertentangan. Kemudian yang ketiga, tidak multitafsir. Kemudian yang keempat, dapat dilaksanakan. Nah, kalau kita menggunakan 4 kategori ini, kita cek legal framework-nya atau aturan mainnya, ini kan kita bisa ketemu di bagian ini kok aturannya belum ada ya, ini ada kekosongan hukum. Kemudian kita lihat pasal ini dengan pasal itu kok kayaknya saling bertentangan. Kemudian ada rumusan yang kemudian debatable, sehingga tidak ada sebenarnya tafsir aslinya kayak apa, tafsir tunggalnya apa, sehingga para pihak bisa saling menafsirkan. Nah, yang keempat itu ada juga aturan yang misalkan ada aturannya tapi susah dilaksanakan misalkan. Nah, untuk bisa ada kepastian hukum, 4 ini kumulatif harus terpenuhi semua. Nah, supaya kemudian peserta pemilu ketika mau melangkah, mau melakukan sesuatu itu kan tidak jelas, betul, sudah, tidak ragu-ragu. Ini kira-kira salah nggak, melanggar nggak? Nah, oleh karena itu salah. yang paling penting di area tadi harus ada cara pandang yang sama, tafsir yang sama ketika mau melaksanakan pemilu. Itu yang paling penting itu. Selama ini kan selain berkarir di KPU, Bapak juga menjadi dosen. Dari 2 profesi itu sebetulnya mana yang disukai? Saya jadi dosen di Fakultas Hukum Undip itu sejak tahun 1998 ya. 8. Masuk KPU tahun? Saya pertama kali di KPU itu ini daftar ya, karena Ya. open recruitment di KPU Provinsi Jawa Tengah 2003. Studi saya lebih banyak atau cenderung tentang demokrasi, tentang konstitusi, tentang pemilu, konsentrasi saya itu. Nah, ini yang menjadi basis, katakanlah begini ya, kalau profesionalisme itu ukurannya adalah kompetensi, dan kompetensi itu indikatornya 2, pengetahuan dan pengalaman. Nah, ini yang saya jadikan modal lah untuk mengabdi atau untuk bertugas sebagai penyelenggara Menjalankan pemilu. amanah sebagai Ya, ketua. jadi kalau di kampus misalkan, saya kan kebetulan juga mengajar di Fakultas Hukum untuk program S1 sampai program doktor, kemudian mengajar program doktor di ilmu sosial di FISIP. Saya juga mengajar di lembaga kepolisian. Intinya kalau itu mengajarkan dalam arti formil di kelas ya. Ya. Tapi di sisi lain ketika menjadi anggota KPU juga ada fungsi-fungsi dalam arti pendidikan, ada yang namanya pendidikan pemilih. Jadi cakupannya lebih luas gitu. lebih Tapi luas. sebetulnya yang dikerjakan kurang lebih hampir sama. Audience stakeholdernya lebih luas daripada universitas. Jadi sejak di KPU Bapak berarti berhenti total mengajar di Betul. universitas. Betul. Tapi responsibility-nya kan lebih besar menjadi Tadi yang saya tanya, yang mana yang lebih Bapak sukai? ini dua-duanya suka ya. Dua-duanya Tapi soal suka. pilihan mana yang harus diprioritaskan aja. Hidup ini kan pilihan-pilihan khusus sih. Oke. Nah, saat menjadi mahasiswa ini saya riset, Bapak ini sangat sering turun ke jalan menentang kebijakan Orde Baru. Mungkin boleh diceritakan yang sebenarnya disuarakan waktu itu tuh apa? Waktu itu saya kuliah mulai S1 mulai 91 ya. Yang demo besar yang kebetulan saya dengan beberapa teman mengorganisir itu tahun 93. Yang kita jadikan pintu masuk untuk demo itu SDSB waktu itu. SDSB itu kan sumbangan dana sosial berhadiah. Nah, tetapi ujungnya kan saya sebutnya ini kan aja. Untuk olahraga kan alasannya waktu itu. Alasannya Bapak. itu, Ya. tapi kemudian kita tahulah bahwa ini untuk apa dan segala macam. Tapi bukan itunya Bu Susi. Ini kan hanya pintu aja ya, tapi intinya kan mau mengkritik penguasa pada waktu itu. Dan seingat saya kalau dihitung by number kurang lebih sekitar 2.500 Ya, itu orang. satu jumlah yang sangat besar untuk kota kecil Purwokerto. Dan itu adalah demo yang nggak pernah terjadi sebelumnya. Dan saya juga aktif di pers kampus ya, di
sehingga apa Memang namanya kalau saya lihat sangat aktif, betul-betul aktivis muda pada saat itu. Tapi di waktu yang tidak lama kemudian tahun 2012, ya, Bapak pernah menerima tanda kehormatan Satya Lencana dari Pak SBY. sebetulnya bukan dari Pak SBY, presiden zamannya Pak Oke, SBY. pada saat beliau menjabat. Oke. Presiden. Ceritanya itu apa? Kalau Karena itu apa? sebetulnya penghargaan rutin yang diberikan kepada PNS. Jadi ada 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Nah kebetulan yang 2012 itu masa pengabdian saya katakanlah 10 tahun ya. Tapi sebenarnya kalau dihitung kan lebih, karena ada potongan-potongan yang saya tidak mengabdi di kampus tapi di luar. Itu. Tapi yang untuk 20 tahun, 30 tahun saya belum bisa memperoleh karena banyak waktu terpotong pengabdian menjadi PNS tapi digunakan untuk mengabdi di luar ke-PNS-an saya. Nah, kawan Susi, berbincang dengan Pak Hasyim Asyari ini kita jadi banyak pengetahuan tentang sesuatu yang sangat penting di negara ini pada saat rezim kekuasaan harus berganti dalam tentunya sistem demokrasi. Jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Rencana saya dengar juga e-voting ini ada isu-isu e-voting. Jadi banyak pihak mendorong berpendapat supaya kemudian lebih mudah dan segala macam pakai e-voting. Kita kembali ngobrol dengan Pak Hasyim Asyari. Bapak sambil minum teh, monggo Oke. santai saja, silakan. KPU ini sebetulnya kan lembaga yang luar biasa pentingnya Pak untuk negara, untuk masyarakat, tapi jauh dari hiruk pikuk dan banyak masyarakat yang hanya tahunya kalau ada pemilu saja. Kalau tidak tahu bagaimana lembaga ini terus berjalan dan ada. Pada saat beberapa waktu lalu Bapak belum ada 1 minggu kan dipanggil Pak Jokowi. Kami dilantik 12 April ya. Iya. Kalau 12 2022 kemarin kami audiensi tanggal 30 Mei. Ya, jadi baru beberapa hari yang lalu. Nah, mungkin boleh diceritakan dengan kawan Susi apa saja yang dibahas tuh. KPU ini kan lembaga yang oleh konstitusi itu ditentukan punya 3 karakter ya. Bersifat nasional, yang kedua bersifat tetap, kemudian bersifat mandiri. Nah, oleh karena itu walaupun ya istilahnya di konstitusi maupun di undang-undang pemilu karakter kelembagaan KPU ini mandiri, KPU menyadari bahwa untuk penyelenggaraan pemilu nggak bisa sendirian, perlu dukungan berbagai macam. Iya, terutama eksekutif yang melaksanakan. Betul. Ya. Nah oleh karena itu kami silaturahim ya kepada lembaga-lembaga itu, lembaga-lembaga negara kita mau kunjungi begitu. Di antaranya ada presiden, ada DPR, ada DPD, ada ada MPR, ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Kemudian di pemerintahan ya menteri-menteri, Panglima TNI, Kapolri dalam rangka apa? Satu, memperkenalkan diri kami ini orang-orang anggota KPU dan juga kelembagaan KPU dan program-program yang akan dikerjakan KPU untuk pemilu 2024, pilkada 2024. Setelah dilantik kan perlulah kami memperkenalkan diri. Jadi yang dibahas pada pertemuan kemarin lebih kepada koordinasi Betul. untuk pelaksanaan Ya, pemilu. sambil melaporkan apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah siap, apa yang belum, dan dalam waktu dekat apa yang akan dikerjakan. Ada arahan khusus dari Pak Presiden? Sebetulnya kalau istilahnya sih bukan arahan ya, tetapi beliau menyampaikan pandangan-pandangan. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Presiden bahwa sudah ada kepastian lah bahwa regularitas Pemilu 5 itu tahunnya itu akan berjalan. terjadi Itu yang paling penting itu. 2024. Kemudian yang lain-lain ada 5 topik di antara yang lain itu intinya bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo memberikan dukungan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemilu 2024, pilkada 2024. Masa kampanye rencananya kan ditetapkan hanya 90 hari. Jadi Lebih pendek dari sebelumnya kan ya Pak? betul. Ya. Jadi ada beberapa opsi ya. Terakhir itu mengerucut antara 75 hari dan 90 hari. Nanti kita matangkan lagi KPU dengan pemerintah, dengan DPR dalam pekan ini dan pekan depan. Oh, jadi masih dalam bahasan. Ya, belum pasti betul. apakah Makanya 75 ketika hari kami ataukah 90 betul, hari. ketika kami ketemu presiden itu yang saya sampaikan bahwa ada titik temu lah bahwa presiden punya pandangan tentang berapa durasi harinya.
KPU juga punya pandangan. Nah ini nanti yang kita bicarakan lebih matang lagi, dimatangkan lagi antara pemerintah, DPR dan KPU dalam rapat dengar pendapat atau rapat kerja itu. Tujuan utamanya begini Bu Susi, berdasarkan pengalaman 2019 ya, masa kampanye yang panjang itu ternyata polarisasinya, pembelahan sosialnya, pembelahan politiknya ternyata buntutnya panjang. Yang oleh karena itu by design menggunakan electoral engineering ya, mengengineering pemilu ini kemudian gimana caranya supaya masa kampanye nggak terlalu panjang. Gitu. Mungkin harus ada sempritan juga yang mengharuskan kandidat itu untuk tidak mengajak terlalu fanatik. Iya betul. Mungkin itu juga hal yang sangat penting gitu. Betul, karena begini, sebetulnya ya faktanya itu partai politik terutama setelah pemilu yang untuk mengisi jabatan anggota DPR RI, provinsi, kabupaten, kota, tidak terlalu lama kemudian ada pilkada. Ada pilkada itu pintu masuk untuk pencalonan kan dua, lewat partai politik dan calon perseorangan atau calon independen. Jadi ketika di pemilu partai politik ini jadi ada perbedaan kalau pilkada bisa calon independen, ya, kalau nasional hanya partai saja. Partai saja ya. Nah untuk pemilu DPR kan partai berkontestasi untuk meyakinkan rakyat pemilih memilih partainya, yang itu nanti kalau dikonversi suara jadi kursi. Nah perolehan kursi atau perolehan suara khususnya untuk DPR di provinsi, kabupaten, kota itu nanti akan jadi syarat pencalonan di pilkada. Nah syaratnya adalah partai ini yang dapat mencalonkan punya kursi minimal 20% dari kursi di DPRD-nya masing-masing itu, atau punya suara 25%. Nah dalam situasi ini partai-partai kecenderungannya berkoalisi. Pertanyaannya kan begini, kemarin habis tarung habis-habisan, habis itu nggak lama lagi kemudian harus berkoalisi, bergandengan, berteman untuk dalam rangka pencalonan pilkada. Jadi dari sisi itu kalau kampanye relatif pendek dan tidak lama lagi setelah pemilu ada pencalonan pilkada di tahun yang sama 2024, itu kira-kira pembelahan sosialnya atau pembelahan politiknya juga tidak akan berlama-lama ya. Karena apa? Habis bertarung, habis berkontestasi, habis-habisan langsung harus bekerja sama. Harus bekerja sama lagi dalam konteks pilkada. Ini yang saya kira penting diketahui oleh masyarakat umum Bu Susi, bahwa dalam politik itu tidak ada kawan dan lawan yang abadi ya. Yang ada yang abadi itu kepentingan. Jadi kata Pak Ketua KPU ini jangan sampai kita tuh terkecoh oleh namanya perbedaan pandang politik. Betul. Perbedaan partai politik. Sebagai contoh yang konkret pemilu 2019 nih. Ya. Pak Jokowi sama Pak Prabowo tarung begitu. Satu sekarang. Nah, kawan Susi kita dapat 2 poin menarik hari ini dari Pak Ketua KPU ini. Tadi beliau bilang dalam politik tidak ada yang abadi. Tidak ada musuh abadi juga, yang ada kepentingan. Nah, ini kepentingan ini bisa negatif dan positif ya Pak. Iya. Nah, jadi kita harus hati-hati dan jangan sampai terbelah hanya gara-gara politik. Karena kata politisi, politik itu ya tidak ada musuh abadi, yang ada kepentingan. Dari KPU saat 2024 ini mengajukan anggaran sebesar 86 triliun. Kemudian DPR mengajukan keberatan, akhirnya KPU merevisi menjadi 76,656 triliun. Kalau saya lihat dari anggaran tadi, itu sudah lebih dari 2 kalinya, 100% lebih kenaikannya. Nah, apakah anggaran ini sudah sah dan memang betul diperlukan begitu besar? Kenapa kenaikan itu juga begitu besar? Yang pertama begini, anggaran ini sifatnya masih usulan ya, karena pembahasan resmi sampai persetujuan oleh DPR, karena yang punya kewenangan budgeting adalah DPR. Itu insya Allah pekan depan ya. Nah hitungannya adalah basis pertama adalah berapa jumlah pemilih. Nanti dari situ berapa jumlah TPS yang akan dioperasionalkan. TPS ini ada petugas KPPS-nya. Setiap TPS ada 7 orang petugas KPPS ditambah 1 orang pengamanan ya, Linmas atau dulu Hansip namanya. Nah ini yang menjadikan anggaran besar, nanti saya ceritakan kenapa. Yang kedua, dalam konteks kepemiluan KPU ini lembaga yang sifatnya tetap tadi itu, kantor, gudang itu belum semuanya punya kantor yang dimiliki KPU. Masih ada yang sewa, masih ada yang pinjam pakai, kadang-kadang ada yang situasinya kurang menguntungkan, rusak dan segala macam. Ini dalam momentum pemilu kita ajukan juga. Nah yang ketiga, seperti yang kita ketahui bahwa ada peristiwa yang namanya, kalau bahasa hukumnya kan ada bencana darurat kebencanaan non alam COVID.
Ini kan belum dicabut status ini, maka kemudian KPU harus mengantisipasi itu. Yang keempat, yang namanya pemilu presiden itu menurut konstitusi electoral formula atau rumus menentukan siapa yang menang kan harus ada yang mencapai lebih dari separuh atau lebih dari 50% suara sah. Kemudian menangnya harus di lebih separuh jumlah provinsi dan kemudian setiap provinsi menangnya minimal 20%. Ada potensi Pilpres putaran kedua. Bagi KPU sebagai pemimpin kepemiluan atau manajer kepemiluan harus mengantisipasi yang kayak gini. Oh, jadi 76 triliun itu dengan persepsi bahwa kemungkinan juga ada putaran harus kita kedua. antisipasi. Misalkan begini, untuk anggaran honor KPPS ya, atau badan ad hoc yang mulai dari tingkat kecamatan PPK, panitia pemilihan kecamatan, PPS, panitia pemungutan suara di desa kelurahan, itu sampai dengan tidak jadi digunakan. tapi sebagai penyelenggara kan harus memproyeksikan macam-macam situasi. Jadi kalau ada kawan Susi yang kaget anggaran naik 3 kali menjadi lebih dari hampir 200% kenaikannya, itu karena memang KPU harus menganggarkan rencana kalau sampai ada perputaran kedua gitu. Nah, kemudian rencana saya dengar juga e-voting ini ada isu-isu e-voting, kenapa tidak jadi dilaksanakan? Jadi banyak pihak mendorong berpendapat supaya kemudian lebih mudah pekerjaannya dan kan, segala Pak, ya? macam pakai e-voting. Nah, yang pertama begini, kenapa belum bisa digunakan? Satu, di Undang-Undang Pemilu tentang mekanisme pemungutan suara masih model konvensional ya, menggunakan surat-suara, masih nyoblos. Artinya harus ada legal framework yang kuat kalau mau e-voting. Sementara di undang-undangnya belum ada. Yang kedua, belajar dari pengalaman internasional, sebagai contoh itu di banyak negara maju ya, seperti Jerman misalkan, teknologinya maju, demokrasinya maju. Hasil pemilu menggunakan e-voting itu pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena kemudian Mahkamah Konstitusi mereka. Jerman ya. Ini kan jadi pelajaran problematik lah di sini. Yang berikutnya di Indonesia ini blank spot area itu masih sekitar 40%, sehingga kemudian jadi problem. Nah, yang paling berat ini soalnya adalah political trust ya, atau public trust, membangun kepercayaan publik. Artinya apa? Soal e-voting ini bukan persoalan yang lain-lain. Bukan hanya sekedar hardware dan fasilitas internet, tapi juga konektivitas, tapi juga yang paling penting trust ini yang paling penting itu. Jadi memang kalau ada di komunitas atau masyarakat atau sebuah society yang masih belum terlalu percaya dengan gadget, instrumen dan lain sebagainya, teknologi itu masih bisa diatur dan dibuat. Kadang-kadang trust ini menjadi satu bagian yang penting. Ya, dan itu PR yang bisa lama. Dan itu takes juga banyak effort untuk melakukan. Sebagai contoh aja begini, misalkan ya, pemilu kita yang konvensional ya, pakai surat suara. Surat suara ini kertasnya kertas khusus, nyetaknya security printing, lalu dilipat, dimasukin ke sampulnya di-lag. Masih tetap dianggap itu udah dicoblos. Jadi yang paling penting kita membangun kepercayaan sesama kita gitu, yang paling penting. Jadi memang dalam kehidupan bernegara dan melaksanakan seluruh amanah kenegaraan itu, trust dari masyarakat itu menjadikan prasangka baik ya. Prasangka baik itu menjadikan hal yang sangat penting untuk supaya tidak terjadi konflik-konflik dan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Kawan Susi, nanti kita lanjut, jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak ke laut saja. Pemilu 2024 ini dilaksanakannya 14 Februari, bertepatan dengan hari Rabu. Nah, banyak yang bilang Pak Jokowi ini selalu ingin melakukan hal-hal besar, hal-hal penting itu hari Rabu. Apakah ini karena arahan Pak Jokowi? Itu preference Pak Jokowi hari ini. Nah, pada tahun 2019, sebanyak 894 petugas penyelenggara pemilu meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami kondisi sakit. Untuk menghindari kejadian serupa, apa langkah yang akan dilakukan KPU dalam menyelenggarakan pemilu 2024 nanti, Pak? Jadi pada waktu 2019 ini saudara-saudara kita yang wafat
Karena sempat rame itu kan Pak, karena Betul, begitu ya. numbernya kaget kita lihatnya gitu. Karena kalau dari segi jumlah ya, di pemilu 2014 juga ada angkanya di 400-an orang. Tapi bukan itu yang saya ingin katakan, bahwa memang bebannya berat. 5 jenis pemilu dikerjakan dalam durasi yang pendek. Untuk pemungutan suara atau voting operationnya kan cuma 6 jam, jadi jam 7 sampai jam 13. Itu kalau di seluruh dunia dibandingkan, voting operation tersingkat di dunia di Indonesia dengan memilih 5 jenis itu. Kemudian counting operation atau kegiatan penghitungan suara ini yang kemudian lebih panjang lagi. Nah di situ setelah kemudian ada peristiwa saudara kita ada yang sakit, ada yang meninggal, beberapa lembaga berinisiatif ya, ada Ikatan Dokter Indonesia, ada Kementerian Kesehatan, ada UGM, tapi ini masing-masing melakukan riset itu. Temuan-temuannya diantaranya adalah kecenderungannya yang meninggal di atas 50 tahun. Kemudian kedua punya penyakit bawaan atau dikenal istilah komorbid. Nah, komorbidnya sendiri kalau dibaca itu hasilnya diantaranya adalah yang menonjol 3, hipertensi, diabetes dan serangan. Hipertensi, kurang tidur, banyak pressure ya. Kemudian pengalaman kita ramu yang kemudian kita rumuskan jadi kebijakan. Misalkan nanti arahnya adalah untuk menjadi petugas ini berdasarkan pengalaman kemarin, nanti kami juga bicara. Usia menjadi pertimbangan. Ya maksimal 50 tahun. Oke, riwayat kesehatan. Betul, riwayat kesehatan. Nah ini nanti kami minta tolong pemerintah daerah untuk memastikan teman-teman yang akan bertugas itu situasinya sehat ya. Yang ketiga, kita akan mengatur soal beban kerja tadi itu, terutama ketika kegiatan penghitungan suara di TPS. Dan yang terakhir kami akan bekerja sama dengan beberapa kampus. Nah beberapa kampus tertarik dengan ini dan sudah membuat kerjasama dengan KPU. Nanti kami akan tidak lanjuti dengan melibatkan generasi muda dari kampus untuk membuat MOU dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, karena banyak lembaga juga yang di bawah Kementerian Agama. Kita dorong untuk menjadi petugas KPPS. Untuk menjadi petugas KPPS itu syaratnya harus pemilih di TPS itu. Kemudian kalau begitu maka mahasiswa tugasnya nggak kemana-mana, tugas di kampungnya sendiri dan bisa milih di tempatnya sendiri ya. Kemudian yang kedua, nanti teman-teman relatif lebih muda, fresh, well educated karena pendidikan tinggi, dan kemudian supaya kemudian mereka ini kalau mau komentar tentang pemilu, tentang apa itu supaya tahulah realnya kayak apa sih. Realnya seperti apa. Bebannya seperti apa. Jadi itu ada hal yang memang sudah diantisipasi dengan perubahan-perubahan cara rekrutmen. Ya, tapi kalau kita lihat dari hal itu di 2019 dengan penyelenggaraan pemilu sekaligus serentak ini kan konsekuensinya besar. Pertimbangan apa 2024 ini masih akan dilaksanakan dengan hal yang sama? Jadi intinya begini, pemilu itu kan tujuan utamanya membentuk pemerintahan. Nah pemerintahan ini komponennya ada eksekutif, ada legislatif. Ya. Sehingga ketika ada katakanlah periodisasi pemerintahan 5 tahunan, maka 5 tahun tidak hanya untuk eksekutif saja, tapi juga untuk legislatifnya. Kira-kira begitu. Jadi memang secara teknikal, secara sistem itu dibuat begitu. Maka kemudian konsekuensi teknisnya ada pemilu serentak itu khususnya gambarannya. Nah, kawan Susi ini sudah banyak yang titip pesan tanya. Pemilu 2024 ini dilaksanakannya 14 Februari. Kita semua tahu 14 Februari itu hari Valentine, di mana anak-anak muda biasanya mempunyai acara. Apakah tidak akan mengganggu angka partisipasi dari generasi milenial nih? Karena hari kasih sayang dipakai untuk datang ke TPS. Kenapa desainnya menjadi Februari tanggal 14 ya itu kira-kira begini. Sebenarnya kita tidak membayangkan bahwa akan sampai pada angka itu ya. Semula begini cara berpikirnya. Karena ini setelah pemilu ada pilkada. Pertanyaannya untuk pencalonan pilkada itu kan salah satu pintunya dicalonkan partai politik. Partai politik yang punya kursi dengan jumlah tertentu, suara tertentu. Nah ini hasil pemilu, suara dan kursi ini pemilu yang mana? Oh pemilu 2024. Maka kami harus mendesain bahwa hasil pemilu 2024 itu harus segera bisa diketahui dengan kepastian hukum dalam konteks untuk pencalonan pilkada. Nah kalau pilkada coblosannya bulan November menurut Undang-Undang Pilkada, berarti kan pencalonan Agustus. 3 bulan. Maka sebelum itu harus ada kepastian hukum tentang partai apa, di DPR di mana punya kursi dan suara berapa. Untuk sampai itu kan kita harus menghitung kalau ada kepastian hukum di bulan apa, itu kira-kira pemungutan suaranya kapan.
Jadi ada dasar hitung-hitungannya gitu, bukan sekedar just a Valentine Day. Setelah ketahuan ini kemudian kita mikir, loh 14 Februari itu hari Valentine ya, menarik juga ini. Ya. Bukan kita ambil soal muda atau tuanya, ini hari kasih sayang ya, yang kemudian kemudian ada simbol ya bahwa pemilu itu walaupun Untuk konflik peace, tapi harus untuk ada kasih sayang. Yang paling penting itu. Nah, tapi ada lagi yang iseng ini Pak, menanyakan 14 Februari 2024 itu bertepatan dengan hari Rabu. Nah, banyak yang bilang Pak Jokowi ini selalu ingin melakukan hal-hal besar, hal-hal penting itu hari Rabu. Apakah ini karena arahan Pak Jokowi atau memang itu preference Pak Jokowi harinya atau? Sebelum Pak Jokowi jadi presiden juga coblosan-coblosan juga diancang Rabu. Waktu saya jadi KPU Provinsi 2003 ya, untuk pemilu 2004, coblosan itu hari Senin. Nah, undang-undang mengatakan bahwa pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau yang diliburkan. Kalau Senin berarti kan diliburkan, nyambung itu Sabtu, Ahad, Senin. Maka kemudian terjadi long weekend, orang kemudian bepergian kemana-mana, orang tidak hadir, kalau hadir di tempat lain juga merepotkan TPS-TPS yang dikunjungi. Lalu kemudian diubah, ini kita cari hari kerja, yang tidak nyambung dengan weekend. Ketemunya Rebu. Yang kedua ada yang penting lagi Bu Susi. Jadi ini saya ya. Ada kitab yang sering dipelajari di pesantren. Itu namanya kitab Ta'limul Muta'alim. Itu yang menulis Syekh Azhar Nuji. Ini tentang adab lah atau pedoman untuk belajar. Ada pendapat yang menyatakan memulai belajar itu hari baiknya itu Rabu, hari keempat. Hari keempat itu diyakini sebagai hari Tuhan menciptakan sesuatu, alam raya ini. Jadi disitulah dimulainya penciptaan. Nah kalau Rebu kita pilih, itulah dimulainya kita mau membentuk pemerintahan, kurang lebihnya begitu. Nah generasi milenial atau generasi Z ini diprediksi akan mendominasi suara 2024. Bagaimana KPU mensosialisasikan pemilu kepada generasi muda, mengingat dari hasil research, itu generasi Z ini banyak yang golput Pak. Saya mau klarifikasi dulu soal istilah golput ya. Istilah teknisnya itu non-voting behavior, perilaku tidak memilih. Perilaku tidak memilih bisa macam-macam, bisa jadi kenapa? Calonnya bagus semua, nggak milih pun toh yang terpilih pasti bagus. Yang kedua yang parah ini kalau apatis, siapapun yang jadi belum tentu merubah nasib saya. Tapi yang paling penting ya kalau bagi KPU ya itu adalah mendesain desain tentang elektoralnya, electoral engineeringnya. Misalkan begini. Pemilu serentak dalam arti coblosan serentak di hari Rebu tanggal 14 Februari itu sudah ada presidennya di 2019 karena serentak itu kan milih presiden, DPR RI, provinsi, kabupaten kota dan DPD. Calonnya banyak dan tersebar di 2.593 daerah pemilihan. Itu artinya masing-masing calon kita yakini pasti akan menggerakkan konstituen pemilihnya untuk hadir. Untuk menjadi. Ya, 2019 kemarin datanya kalau target KPU kan sekitar 77,5% pemilih hadir. Alhamdulillah yang hadir sekitar 81,8%. Pilkada kemarin situasi pandemi COVID target kita juga 77,5%. Orang kan pesimis. Faktanya sekitar 76% yang hadir. Walaupun katakanlah di bawah target ya, tapi kalau situasi pandemi COVID termasuk tinggi dan juga kalau dibanding dengan negara-negara yang ada pemilu dalam situasi COVID juga termasuk tinggi. Nah kami mempelajari itu ya, misalkan di daerah mana yang partisipasinya rendah, kemudian kalau di breakdown sampai di tingkat desa, misalkan di Kabupaten Pangandaran misalkan, angka partisipasinya seperti apa? Kalau ketahuan, non-voting behavior-nya yang tidak hadir sekian. Kemudian di breakdown di kecamatan mana, kita breakdown lagi di desa mana. Ini yang kemudian menjadi fokus KPU untuk katakanlah sosialisasi, pendidikan pemilih di situ. Jadi diharapkan 2024 ini tidak akan begitu tinggi angka golput. Insya Allah ya. Nah kawan Susi, kita akan kembali nanti tetap di Susi Cek Ombak ke laut saja. Nah kawan Susi, partai sosmed, partai ikan, kantornya di mana? Di laut. Bagaimana KPU mau kirim surat? Gitu toh, betul ya Bapak? Tapi kalau anggotanya ikan ya? Ya susah ya. Kawan Susi, kita lanjut
perbincangan kita dengan Bapak Ketua KPU, Pak Hasyim Asyari. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, merilis 75 partai politik yang telah berbadan hukum. Apakah status perolehan badan hukum dari Kemenkumham ini bisa ditetapkan KPU itu sebagai dasar mereka ini peserta pemilu untuk tahun 2024? Jadi begini, kebayang nih sama saya. Jadi gini Bu Susi, kalau aturan di Undang-Undang Pemilu bahwa partai politik yang dapat mendaftar sebagai calon peserta pemilu adalah partai politik berbadan hukum. Tapi ada syaratnya yang lain. Itu nanti saya jelaskan ya. Pengalaman 2017, 5 tahun yang lalu ketika pendaftaran partai politik itu ada 73 partai politik berbadan hukum di Kementerian Hukum dan HAM. Untuk keperluan sosialisasi kita surati semua itu sesuai dengan alamat ya. Dari 73 itu yang nyampe ke alamat itu 33. Jadi dari 75, 33. 73. Waktu itu, 5 tahun yang lalu. 75, 73. Waktu itu 73. Ya. Kita surati semua, yang nyampe itu 33. Berarti yang lainnya tidak ada alamatnya? Alamat tidak dikenali lagi. Oh, alamat tidak dikenali lagi. Kemudian dari 33 itu yang mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu, itu ada 27 partai. Dari 27 partai itu kan kemudian diverifikasi administrasi, verifikasi faktual yang kemudian dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 16 partai. Nah sekarang ini yang berbadan hukum 75, kita belum tahu nih berapa yang akan mendaftar. Karena kan ini mekanismenya juga begitu, KPU akan menyurati 75 partai itu dan akan diundang untuk sosialisasi tentang pendaftaran partai politik. Nah syarat untuk menjadi peserta pemilu tadi, satu, partai politik ini berbadan hukum. Kemudian yang kedua punya kepengurusan tingkat nasional atau istilahnya DPP gitu ya. Kemudian pengurus tingkat provinsi di semua provinsi. Kalau sekarang provinsi kita katakanlah 34, maka harus punya pengurus di 34 provinsi. Kemudian di masing-masing provinsi ini harus punya pengurus di 75% jumlah kabupaten kota. Kemudian di 75% kabupaten kota ini harus punya pengurus di minimal 50% pengurus kecamatan. Kemudian harus punya kantor yang jelas. Kemudian harus punya anggota. Nah anggota ini basisnya adalah kabupaten. Jadi 75% jumlah kabupaten kota di 34 provinsi tadi itu harus punya anggota minimal 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk. Itu bukan pekerjaan yang mudah untuk memenuhi itu. Gitu. Nah tuh kawan Susi dengar persyaratan menjadi partai peserta pemilu yang diakui oleh KPU. Nah, kawan Susi, partai sosmed, partai ikan, kantornya di mana? Di laut. Bagaimana KPU mau kirim surat? Gitu toh, betul ya, Bapak? Oh iya kan harus berbadan hukum dulu. Oh, berarti harus ke Kemenkumham dulu. Nah, bisa nggak tuh ke Kemenkumham? Udah habis waktunya. Kalau mendaftar untuk menjadi badan hukum itu ranahnya ada di Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Jadi di situ yang mengatur dan mengerjakan ini. Tapi KPU itu pada prinsipnya siapapun partai politik sepanjang berbadan hukum dapat mendaftar di KPU. Tapi kalau anggotanya ikan ya. Ya susah ya. Tapi kalau anggota pasti jutaan tuh Pak, mungkin miliaran itu isinya. Nah kawan Susi itu dia. Kita seling dengan canda. Jangan dibawa untuk politik. Makanya. Nah, tapi kalau syarat dilengkapi parpol 2024 punya kantor, berbadan hukum, Punya pengurus, punya anggota, 75% kantor di kabupaten kota. Nah itu dia. Jadi kita tetap aja di Republik Ikan. Gitu ya kawan Susi. Betul ya Pak? Begitu saja. Nah tapi nggak boleh kecil hati. Kita ikut pemilu mensukseskan. Kita pilih pemimpin yang baik. Kan begitu Pak? Betul. Pemimpin yang bisa memberikan suri teladan. Dan kita tidak perlu berantem. Orang siapa saja jadi presiden. Ya tetap presiden kita atau satu kan. Dan telah dibuktikan di pemilu 2019. Pengikut Pak Prabowo ya jangan marah-marah, pengikut Pak Jokowi juga jangan marah-marah lagi. Wong mereka berdua sudah jadi satu. Sekali lagi dalam politik tidak ada musuh yang abadi. Yang ada kepentingan yang abadi. Nah kelihatannya ini kan ada sedikit gap nih Pak. Betul. Antara suara-suara dengungan masyarakat, keinginan atas profil pemimpin yang begini. Tapi
terbentur oleh kuatnya presidensial threshold. Nah ini saya menginginkan pendapat Pak Hashim Asyari sebagai Ketua KPU, tapi lebih kepada sebagai pribadinya. Apakah ketentuan 20% presidensial threshold ini akan mengurangi kemungkinan calon pemimpin yang lebih mumpuni karena terbentur oleh ketentuan partai tadi? Jadi begini. Terkalahkan oleh orang yang dipilih partai, tapi bukan yang dipilih oleh rakyat. Ini dari segi sekali lagi electoral engineering ya. Pada dasarnya pemilu itu tujuannya apa? Membentuk pemerintahan. Pemerintahan adalah relasi antara eksekutif dan legislatif. Sehingga dengan begitu partai apa yang dapat mencalonkan ini ada kriterianya yang kemudian sering disebut dengan presidential threshold. Ada threshold atau batas minimal partai bisa mencalonkan. Mengapa? Karena dengan begitu nanti interaksi antara presiden dengan DPR itu diharapkan dalam satu periode tertentu 5 tahun lebih stabil, jalannya pemerintahan lebih mulus untuk mengegulkan tujuan-tujuan presiden terpilih untuk mensejahterakan masyarakat juga bisa dikawal dengan baik antara relasi antara presiden dengan DPR atau relasi antara kepala daerah dengan DPRD. Sebenarnya kira-kira begitu cara berpikirnya. Jadi masyarakat ya harus merelakan kalau keinginan sepenuhnya profil-profil tertentu yang diharapkan itu tidak bisa karena tidak memenuhi kriteria partai. Saya kira tidak begitu juga Bu Susi. Masih ada pintu lah. Maksud saya begini. Di satu sisi masyarakat juga harus ada interaksi aktif dengan. Karena kalau pilkada kan ada independen tuh Pak. Betul, bisa. Kenapa itu tidak disamain gitu loh Pak? Karena tingkat daerah dan nasional gitu. Karena untuk untuk pemilu presiden konstitusi kita memang mengatur begitu bahwa hanya partai politik yang dapat mencalonkan. Mengapa ini penting? Karena sekali lagi relasinya kan antara eksekutif dengan DPR ya. Nah kalau tidak mendapatkan dukungan partai yang di DPR itu kan problematik Bu Susi. Kalau calon perseorangan kan dia tidak dicalon oleh partai. Kemudian bagaimana dalam menjalankan pemerintahan dalam satu periode untuk berinteraksi secara baik dengan partai ini bisa problematik. Jadi perbedaan itu tidak masalah atau tidak apa-apa karena nasional dan daerah itu betul. Berbeda begitu. Karena kecenderungannya calon-calon yang perseorangan di pilkada itu pada dasarnya nanti dalam perkembangan juga akan mendekat kepada partai yang punya kursi di DPRD. Ya. Tapi sekali lagi yang paling penting menurut saya satu, masyarakat harus berinteraksi aktif dengan partai. Menyampaikan katakanlah ya kriteria seperti ini yang kami harapkan dan seterusnya. Ada kontrak politik di situ. Di sisi lain kemudian partai juga harus aktif untuk menyerap, mendengarkan aspirasi masyarakat tentang kriteria pemimpin macam apa sih, kriteria calon anggota DPR macam apa yang diperlukan. Tapi kalau mutual trust antara partai politik dengan masyarakat yang terbangun dengan baik itu kan kira-kira akan ada titik temu. Tapi kalau mutual trustnya tidak mulai dibangun, tapi dari dua pihak tadi ya, masyarakat dengan partai politik, ini kedepannya juga bisa problematik dalam konteks pencalonan. Nah, perbincangan kita tadi ada yang santai, ada yang serius, dan banyak edukasi yang kita dapatkan tentang pemilu. Sebuah event besar dalam sebuah bangsa untuk menentukan arah kemajuan sebuah bangsa. Dan pemerintahan tentunya itu menjadi satu hal yang penting untuk kita bersama menentukan, kita bersama memilih pemimpin yang amanah dan bisa memenuhi semua tuntutan zaman. Itu saya pikir sangat penting. Dan terima kasih Pak Hashim Asyari sudah berkenan hadir berbagi di Susi Cek Ombak. Jangan lupa selalu saksikan Susi Cek Ombak. Susi Cek Ombak ke laut saja. Panji-panji putih berkibar setengah tiang. Burung-burung merpati, lampu putih dinyalakan. Belalang tua berdoa, "Oh Tuhan, lakon sudah selesai. Selamat jalan." Seindah-indahnya bepergian, lebih indah kepulangan. Pulang ke hadirat ilahi, pulang ke pangkuan ibu pertiwi. Ibu, Panji pulang. Metro TV